bahasa modernisasi atau konvensional itu hanya bahasa politis. Konvensionalisme orang tua kita sebenarnya sudah modern. Nah, dukungan pemerintah untuk hal-hal seperti itu sangat kurang. Contoh, pemerintah terjebak dengan politis dan perdagangan global dan sebagainya. Sosialisasi pupuk urea seperti Pak Eko tadi. Ayo hijaukan dan hidupkan dunia. Oke pemirsa, kali ini kita melanjutkan video sebelumnya. Yang di part sebelumnya kita sudah mengulas sedikit tentang kesalahan pola berpikir petani terhadap sistem pertanian yang ada. Nah, kali ini kita akan lebih memperdalam lagi pembahasan tentang bagaimana merawat dan mengelola tanaman cabai dengan metode pertanian modern ya, pertanian presisi yang semua terukur dan teranalisis dengan baik. Go, check it out. Oke, Bung Wisnu, itu untuk penerapan pemberian nutrisi itu mulai dari awal itu pakainya apa saja di tanaman sampean itu, cabai dan sebagainya itu? Untuk pengolahan jelas-jelas kita pakai tanah lokal ya, tanah lokal, karena kita kayak akan sumber daya, tidak usah media yang aneh dulu lah, kecuali kita tidak ada tanah, kita bisa pakai media alternatif tanah, terus kompos ya, terus pemberian NPK, mikroorganisme probiotik itu pakainya fertilizer, biofertilizer yang dari Deruci ya. Itu dosis 200 cc itu per tangki, kita bisa semprotkan di media, di bedengan, di tanah atau di media pot, atau kalau kita menggunakan pertanian presisi, pertanian modern, kita larutkan ke air tandon terus disalurkan. Itu kita kasih untuk 1000 liter airnya itu kita kasih 1 liter. Lah itu untuk pengaplikasiannya itu kan ya, itu kan ada tadi ya yang pakai selang-selang ya. Itu berapa menit sekali atau berapa jam sekali itu dalam? Nah, kita sesuaikan dengan umur tanaman. Pada saat 0 hari atau sebelum tanam itu jelas biofertilizer masuk, kita kasih itu tadi 1000 cc per 1000 liter, kita alirkan semuanya sampai jenuh lah untuk pembahasan media. Saat setelah tanam, umur 1 hari setelah tanam dan seterusnya, itu menurut umur itu paling sedikit itu per hari itu 500 cc, tinggal dibagi berapa intervalnya. Kalau 5 kali penyiraman berarti 500 cc itu dibagi 5, berarti per penyiraman 100 cc. Semakin meningkat setelah 1 bulan kita naikkan volume penyiramannya ditambah yang 1 liter ke atas lagi, 1,5 bulan itu 1,5 liter, 2 bulan 2 liter, maksimal 3 liter untuk tanaman cabai. Untuk tanaman yang lain menyesuaikan ke tanamannya sendiri. Jadi sebenarnya kebutuhan volume air per tanaman itu beda-beda sebenarnya. Nah, terus dari produk Deruci itu yang sudah diterapkan
jenis apa aja, biofertilizer atau mungkin ada yang lain atau Nah itu sitokinin? jadi senjata petani itu ngerti nih wong-wong ki senjatane yo obat semprot. Nah wong tani ki obat semprot ki berarti yo bongsone kayak lah spontan dan kawan-kawan. Nah cuman sebenarnya kalau kita pun nyemprot air itu pengertian petani, wah nyemprot kok Galdino, padahal kita nyemprot air air tok. Wong nyemprot Galdino duit entek. Padahal air hujan yang resikonya keasamannya tinggi itu memang lebih baik dicuci. Kalau ndak punya sarana yang nggak ada sarana untuk penetralan itu atau mencuci air hujan, kita cukup pakai air baku, air sumur atau air sungai. Setelah air itu setelah jatuh ke bumi pasti sudah dinetralkan. Residu air hujan karena polusi lingkungan yang begitu kompleks, jadi banyak residu yang ikut jelek air juga ya? yang akhirnya memang ya jadi mempengaruhi tingkat kualitas air hujan tadi ya. Makanya antisipasi petani seharusnya jangan air baku tok, mana tenaga dan waktu. Kalau untuk mau pencucian air hujan kita kasih senjata lah, perlawanan untuk antisipasi lah. Kita bisa pakai hormon sitokinin yang fleksibel utawa dengan kondisi alam seperti apapun, sepertinya kalau sitokinin lebih berarti fleksibel di cuaca apapun gitu ya. Contoh tanaman yang kena penyakit digibrilin, tanaman pasti dominan ambles, malah tambah ambles, ora tambah munggah. Terus penguapan tinggi, semprot gibrilin, nutrisi ikut menguap dan sebagainya, tanaman malah kerdil. Tapi kalau situ itu bahasanya ya fleksibel lah, suhu tinggi rapopo, suhu rendah rapopo, kelembaban tinggi enggak apa-apa, cocok di segala suasana. Iya. Di cuaca apapun pas ya deh. Masuk itu deh. Kalau sitonya deruji kan itu banyak ada bakteri-bakteri emang ya bakteri probiotik ya, tanaman ya, nutrisi tanaman menguntungkan untuk alam kita. Itu sudah 2 kali aplikasi setelah kena keriting trip, pasangan trip yang luar biasa, dan tentu saja jamur ya. Itu 2 kali kita pakai sitokinin yang dimix dengan fungi, 2 kali aplikasi sitokinin yang dimix dengan pestisida, insektisida, insek. Jadi kita aplikasi terpisah, maksudnya insek DW dimix dengan sito, aplikasi kita semprotkan, terus serang 2 hari, fungisida masuk mix sito, serang 3 hari, insek sito, selang 2 hari. Itu berarti 4 kali aplikasi lah. Saya simpulkan 2 kali lah, 2 kali aplikasi. Kalau tidak mau repot berarti dimix fungi, insek bisa dimix. Tapi karena kemarin saya 4 kali aplikasi, saya kasih dosis encer karena tanaman juga umurnya masih muda. Kalau sudah tua mungkin bisa lah 100 cc per tangki, kemarin pakai 50. Kalau mau sebenarnya kalau mau ekstrim juga mungkin bisa dikocorkan dengan 500 ppm sitokininya deruji. Itu sebenarnya bagus. Saya juga pernah sih ada kasus kena keriting di melon, itu tak kasih 500 ppm berarti 0,5 EC ya, 0,5 EC
500 itu hampir mendekati 1 EC atau 1 EC lah, 500 ppm. Itu untuk melon yang kena virus itu di aplikasi atas bawah, jadi di daun, pucuk daun kita siram atau kita semprotkan. Nah, untuk mengukur EC suatu larutan, kita bisa pakai alat EC tester seperti ini, pakai alat seperti ini untuk mengukur larutan agar tanaman juga tidak merana, karena tanaman juga punya batas kemampuan untuk menerima larutan. Kita ukur. Nah, terus seharusnya kelompok tani itu punya alat seperti ini. Penting untuk pertanian kita, karena negara kita negara yang kompleks ya, kompleks cuaca dan sebagainya. Jadi setiap kelompok tani seharusnya diwajibkan memiliki seperti ini, paling tidak ya satu desa punya lah. Jadi untuk antisipasi dan penanganan yang lebih tepat, seumpama dibandingkan dengan Thailand itu negara panas tapi kelembaban rendah, makanya di sana hama tidak begitu pesat. Terkenal wah Thailand tuh pertaniannya apik, produksinya tinggi ya. Karena memang kelembabannya di sana rendah, hama penyakit cenderung nggak ada, tidak bisa berkembang dengan pesat. Lah di Indonesia suhu tinggi, curah hujan tinggi, kelembaban tinggi, hama penyakit, hama jamur patogen ya seneng urip nang kene. Mangkane nah itu akhirnya petani dipaksa untuk lompat jenjang pendidikan, langsung merono pakai pestisida sintetis. Oke lah, sebenarnya pestisida sintetis itu senjata pamungkas terkudune seharusnya itu ampuh, lebih ampuh daripada organik. Harusnya, karena kalau tepat guna, tepat malah justru sebenarnya seharusnya secara logika nganggo bisa gaweane dhewe karo gawean pabrik, ya ampuh gawean pabrik. Contoh lintengan karo bedil ya ampuh bedil. Tinggal ya semua sih ya kuwi lah piye pemerintah petani kon mangan sing, karena memang itu hubungannya karo kuwi ya bisnis, money, uang. Nah, itu alat apa saja ini Mas Wisnu? Nah, ini namanya altimeter. Altimeter itu gampangannya untuk mengukur berat berat oksigen, tekanan udara lah, udara di sekitar kita. Ini di sini menunjukkan 1007,3. Kalau ini turun ke 1003 saja peluang hujan akan tinggi di sekitar kita. Apalagi di bawah 1000, peluang hujan akan sangat tinggi. Terus yang ini di sini kita lihat ada angka suhu ya. Saat ini di sekitar pukul 10:11 ini. 11 itu sudah kurang 33 derajat Celcius. Nah, bayangkan sekarang di lingkungan di Karanganyar, di kaki bukit dulu mungkin di bawah 27. Ya, sekarang sudah panas. Karena efek pemanasan global dan semakin padatnya penduduk bumi. Nah, di musim penghujan seperti ini suhu sangat tinggi.
bisa mencapai 3,7. Bayangkan kalau kemarau. Ya, ya. Lebih ya. Dan tahun ke depan. Ya kayak kasus kemarin itu. Terus melebihi, kelembapan juga cukup tinggi ya, 54%. Itu sudah over ya. Yes, ya ada keuntungan untuk tanaman-tanaman tertentu, tapi untuk horti, terutama horti kelas cabai dan sebagainya, di angka ini ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya tanaman mungkin akan lebih adaptif, tapi untuk yang lain juga ada pengaruhnya. Nah, penggunaan alat-alat seperti ini paling tidak ini masyarakat kita yang mayoritas petani ini harus mendapatkan edukasi bagaimana caranya mengaplikasikan tanaman atau cara penyiraman dan sebagainya itu berdasarkan metode ini gitu. Yang tadi yang disarankan Mas Wisnu, paling tidak satu desa itu adalah petugas khusus atau alat ini, yang satu set ini untuk kebutuhan para petani dalam mengukur atau mengaplikasikan pupuk dan sebagainya. Nah, kegunaan alat ini paling tidak kita bisa menentukan kapan kita memasukkan obat. Kita memasukkan berarti waktu yang tepat kapan ya pupuk itu melalui semprotan sebagainya. Contoh, anjuran pupuk itu penyempraian itu dilakukan pagi hari dan sore hari. Kalau pagi hari berarti sekitar jam berapa itu? Stomata daun itu akan menutup di suhu di atas 30, sekitar angka 30 derajat lah. 30 berarti derajat. Mulai akan gitu ya pertengahan hari ya. Berarti sekitar jam 9.30 itu ke bawah, di bawah 9.30. Sebelum jam 9.30. Oke. Mau aplikasi semprot, dan setelah jam 3 sore ke sana itu akan lebih efektif. Kita aplikasikan apapun di tanaman, di daun maupun pokoknya di tanaman, stomata tanaman. Dan ini peluang hujan dengan alat ini. Seumpama ada peluang hujan, akan hujan, kita bisa antisipasi. Penyebarannya berarti kita ditunda dulu penyebutannya mungkin. Atau pakai perekat dan sebagainya. Kalau enggak perlu. Kalau mau harus disemprot, tapi harus hujan, tapi harus disemprot. Alat ini bisa membantu kita. Semprotannya kita pakai perekat atau gimana tanaman itu bisa langsung responsif. Contohnya dikasih biofertilizer atau alternatif lain selain perekat, kan itu biofertilizer atau apa bisa terserap langsung. Jadi intinya kalau memang sudah dijadwalkan untuk menyemprot tanaman pada hari ini dan ternyata kita cek menggunakan alat ini, kemungkinan besarnya akan hujan. Nah, berarti paling tidak kan kita menggunakan tambahan yaitu dalam bentuk tadi ya, semprotan itu pakai perekat ya. Perekat responsif jauh dan sebagainya. Soalnya kalau memang tidak memungkinkan untuk ditunda, kalau memang ditunda masih bisa ya ditunda gitu ya. Jadi salah satu manfaat punya alat seperti ini. Oke. Berarti alat ini memang sangat membantu. Karena kan memang arah pertanian kita gitu kan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Arahnya ke SDM-nya ke petani milenial, sumber daya alamnya ke pertanian modern, ke pertanian presisi dan sebagainya. Nah, yang penerapan itu disesuaikan dengan kondisi
kondisi alam Iya. negara kita. Masalahnya kalau memang tidak ditunjang dengan modernisasi, itu generasi penerus petani memang tidak ada, hampir tidak ada. Dan generasi sekarang yang kaum milenial ya, anak-anak sekarang itu lebih memilih untuk profesi yang lain daripada petani, gitu. Karena ya mereka sudah melihatnya sudah, wah, nggak enak ini lapangan, dong, nggak enak, panas, beda. Gitu. Nah, memang kita robot, makanya besi. Nah, Makanya seperti itu. Padahal hampir semua sektor itu membutuhkan awalnya itu semua dari petani. Mau lini perdagangan, lini logistik, lini apa, itu awalnya itu dari pertanian yang bisa menghidupkan semua lini. Cuman kenapa kalau pertanian itu dijadikan lini yang pokok, generasi penerusnya masih kurang. Nah, ini apa harapan Mas Wisnu untuk generasi Z ya yang saat ini, dan petani-petani yang sudah berjalan itu bagaimana? Ya, paling tidak memberikan moto dan spirit lah bagi mereka itu biar terbuka, biar lebih semangat lagi. miris ya, miris, negara agraris, tapi generasinya tidak tertarik ke Iya, agraria. agraria. Manusia butuh makan. Makanan manusia tidak berasal dari langit, Harus tapi tumbuh dari bumi dan harus ditanam proses dulu. Nggak usah banyak penelitian. Orang tua-tua kita sudah mencontohkan, leluhur kita sudah mewariskan banyak ilmu yang sebenarnya ditinggal. Sebenarnya bahasa modernisasi atau konvensional itu hanya bahasa politis. Konvensionalisme orang tua-tua kita sebenarnya sudah modern, tinggal diterapkan dengan ke pemikiran-pemikiran milenial. Milenial tidak ingin payah. Orang tua kita senang pakai bahan-bahan organik, sampah dapur yang diperam, sisa-sisa makanan yang diperam, bahkan kotoran-kotoran ternak keluarga yang diperam terus dibawa ke sawah. Itu ditinggalkan. Nah, dukungan pemerintah untuk hal-hal seperti itu sangat kurang. Contoh, pemerintah terjebak dengan politis dan perdagangan global dan sebagainya. Sosialisasi pupuk urea seperti Pak Eko tadi bilang. Akhirnya yang petani mau gimana lagi kalau pemerintah menyediakan pupuk alternatif. Contoh, subsidi ditambah, pupuk ditambah, atau subsidi dikurangi, pupuk dikurangi, tapi tidak diimbangi dengan bahan yang lain. Seumpama pupuk sintetis sebenarnya bagus sih, karena dia akan diaplikasikan ke tanah, organisme di tanah juga akan sebenarnya akan berkembang biak juga, karena pengurai pupuk itu kan bakteri yang di situ juga dikasih aktivator seperti pupuk urea lah, enggak usah pupuk apa yang tinggi pupuk urea, sebenarnya memicu bakteri berkembang juga di situ. Nah, tinggal bahan organiknya yang sebagai protein atau sumber makanan di situ, sumber makanan bakteri di situ, masak. Yo, karena petani juga yang memang yang kolot ya, orang kolot banyak ya. Oknumnya bukan petani sebenarnya, si limbah sisa pertanian, jerami, rumput dan sebagainya dibakar. Padahal kalau dia dikembalikan ke lahan, ya luar biasa
atau enggak dibakar di herbi. Ya. Ya sia-sia sebenarnya kita menyanyiakan nikmat alam. Dan itu kandungan nutrisinya bagus ya. Bagi pemerintah anulah ada berapa persen alokasi anggaran lah untuk itu. Kalau perlu seumpama ada kabar ini pupuk subsidi pupuk ditambah sekian tapi jangan ditambahkan untuk kimianya. Menurut saya porsi yang sudah direkap oleh para petugas penyuluh baik maupun petani sudah cukup sudah baik sih. Tinggal itu marginasi pupuk organik, karena petani milenial kan tidak mau gotong-gotong pupuk kandang berat dan sebagainya, berat agak bau ya. Diolah sedemikian praktis gimana lah, ya wujudnya ya perubahan wujud lah, perubahan bentuk, ya, mempermudah aplikasi. Harus ada teknologi terbarukan lah katakanlah seperti itu. Nah, kalau pemerintah itu kembali lagi tadi punya scout atau pemantau bakat atau mencari talenta yang harus pemerintah paling tidak harus ada agenda untuk penyaringan orang-orang yang berbakat di dalam bidang pangan ya, pertanian ya, terutama pertanian. Satu itu nggak tahu seperti itu harusnya apa saya itu realistis, tapi sebenarnya realistis ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Realistis, tidak mengada-ada. Oke pemirsa, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Kita tunggu di channel ini. Oke, gimana Pak Wisnu? Monggo. Zamannya punya yel-yel ya. Zamannya ada yel-yel. Kali ini yel-yel saya pantang pulang sebelum panen. Salam pertanian. Oke, tetap semangat pertanian Indonesia. Jangan kendor. Deruci Agrikultur akan siap membantu untuk kemajuan bangsa. Deruci pantang pulang sebelum panen. Salam pertanian. Salam pertanian organik. Ya pemirsa, terima kasih sudah menyimak konten Deruci ya. Untuk kali ini kita spesial membahas tentang pertanian cabai dengan segala kendalanya dan skenario untuk mengatasi permasalahan pertanian dengan metode-metode yang sudah modern, dengan perkakas-perkakas yang bagus, yang bisa membantu kelancaran pekerjaan kita dan menjadi semakin presisi pertanian kita. Nah, jangan lupa kalau kalian butuh untuk penyubur, untuk booster, untuk memperkuat tanaman agar lebih imun dengan kondisi cuaca yang ada, dengan serangan virus-virus dan penyakit tanaman, order aja Deruci Biofertilizer dan seperangkatnya. Ada berbagai macam jenis termasuk hormon sitokinin juga kita punya di kolom komen ya. Oke, tetap simak terus Deruci, bye bye.